Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hari ini Senin 16 Maret 2020 kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan lebih dahulu berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami mohon berkat-Mu, bimbinglah kami. Semoga kami dimampukan untuk membuka hati bagi sabda-Mu hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan Injil akan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, melainkan daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mendengar kisah bacaan hari ini, tentu kita merasa sedih ketika Yesus datang ke Nazaret, tetapi ia ditolak oleh masyarakat di sana. Kita tahu bahwa Yesus kurang lebih 30 tahun tinggal di sana, sehingga Yesus tentu sudah mengerti masyarakat di sana, orang-orang di sana, dan juga orang-orang di sana mengenal Yesus secara baik, bahkan mengenal orang tuanya, yaitu Yosef dan Maria. Namun sayang sekali, ketika Yesus datang ke sana, ia justru ditolak. Mereka menolak untuk mendengarkan Yesus. Mereka tidak mau membuka hati terhadap kebenaran sabda Allah yang disampaikannya, malah mereka mengusir dia keluar dari kampungnya. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari pengalaman Yesus yang ditolak di Nazaret. Mungkin kita juga pernah mengalami menolak orang yang datang kepada kita, padahal mereka membawa kebenaran dan kebaikan kepada kita. Bukan karena kebenaran dan kebaikan yang dibawakannya, tetapi karena kita hanya melihat siapa yang membawa kabar kebenaran dan kebaikan itu. Mungkin kita merasa bahwa orang-orang di sekitar kita hanya sama dengan kita, atau kadang kita merasa lebih baik dari mereka, atau kita merasa bahwa orang ini memiliki kelemahan-kelemahan tertentu atau memiliki latar belakang yang tidak spesial, maka menjadikan kita merasa sulit untuk menerima apa yang dibawanya, yaitu kebenaran dan kebaikan. Maka melalui bacaan hari ini, saya mengajak saudari-saudara untuk belajar menjadi pribadi yang rendah hati, mau terbuka atas kebenaran dan kebaikan yang dibawa oleh orang-orang di sekitar kita, sekalipun kita mengenalnya,
baik kebaikan ataupun kekurangan yang mereka miliki. Semoga kita mampu untuk membuang rasa gengsi yang timbul dari pikiran dan perasaan hati kita. Mari kita lepaskan segala prasangka yang membuat kita sulit untuk menerima kebenaran yang dibawakan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka dalam semangat Prapaskah, semoga kita semakin mampu untuk menjadi pribadi yang memiliki sikap rendah hati dan tidak gengsi untuk menerima siapapun yang datang kepada kita. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, supaya kami mampu memahami tuntunan-Mu yang hadir dalam peristiwa-peristiwa sederhana ataupun melalui orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda semua.